Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Keluarga. Kali ini kita sampai pada pertemuan ketiga. Kalau di dalam buku Goldsmith itu pada bab 5 dan bab 6. Kali ini membahas tentang proses manajemen sumber daya keluarga. Baik, perkenalkan nama saya Istiqlaliyah Muflihati. Nah, ini adalah saya di antara para pengajar tim teaching MSDK dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Baik, selanjutnya pada pertemuan kali ini, apa yang kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah apa itu yang terdiri atas decision defined atau definisi keputusan, kemudian family decision making atau pengambilan keputusan dalam keluarga, selanjutnya adalah problem solving, dan selanjutnya planning, kemudian implementing, dan evaluating. Baik, kita ingat kembali ya, dalam proses manajemen sumber daya keluarga yang sudah diajarkan sejak kita mungkin sudah 2 kali pertemuan, kita melihat bagan ini. Jadi yang pertama adalah dalam proses manajemen itu ada input, ada proses, dan kemudian output. Nah, inputnya adalah identify problem atau mengidentifikasi masalah, kebutuhan, keinginan, atau tujuan, kemudian mengklarifikasi atau menjelaskan kembali values apa atau nilai yang kita anut, kemudian juga mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki atau sumber daya yang ada. Nah, selanjutnya kita menuju ke kotak yang kuning ini, kuning dan biru ya, yaitu terutama adalah kemudian kita akan melakukan decide atau pengambilan keputusan, plan atau merencanakan, dan implement atau mengimplementasikan perencanaan yang sudah dibuat untuk mencapai apa? Yaitu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan, itu outputnya. Nah, dalam hal ini, dalam mencapai tujuan ini ada proses monitoring dan evaluasi atau disebut dengan controlling. Nah, hasil dari proses evaluasi ini akan menghasilkan feedback atau umpan balik. Begitulah. Nah, baik, kita mulai dari decision making. Decision making atau decision, apa itu decision itu? Jadi decision itu adalah konklusi atau kesimpulan atau penilaian dari suatu masalah, gitu. Nah, kemudian apa itu decision making? Decision making adalah proses dalam mengambil atau memilih suatu pilihan, mengambil pilihan dari 2 atau beberapa alternatif. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini biasanya diarahkan atau biasanya dipandu oleh nilai dan diarahkan oleh goals-nya, tujuannya apa. Nah, itu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini tentunya kita akan dipengaruhi oleh berapa banyak input yang kita miliki. Ini bisa sangat berpengaruh kepada proses pengambilan keputusan. Nah, tanpa kita sadari, kenapa kita selalu mengambil keputusan? Karena kita selama hidup, itu kita tanpa menyadari selalu mengambil pengambilan keputusan tidak baik dari hal-hal yang sangat sederhana, misalnya waktu bangun tidur, apa yang akan kita lakukan hari ini, itu berarti kita sudah mengambil keputusan. Jadi orang yang aktif hidup itu pasti akan aktif dalam mengambil keputusan. Nah, gaya-gaya pengambilan keputusan ini sangat tergantung kepada individu atau pribadi tersebut. Ada yang sangat kita bagi menjadi 2 besar, yaitu orang yang sangat rasional dalam pengambilan keputusan. Rasional itu berarti apa? Berarti dia mengandalkan, lebih percaya kepada fakta, yaitu mengandalkan rasio. Rasio itu berarti dalam pemikiran otak kita atau secara logika. Ya, yang biasanya menggunakan cara-cara yang sistematis, kemudian dia sangat percaya kepada analitis, fakta, ya, ada data yang tersedia, informasi yang ada. Nah, itu orang yang sangat rasional atau mengambil keputusan yang
rasional. Nah, lawannya atau sebaliknya adalah intuitive decision making. Intuitive decision making itu bahwa individu dalam mengambil keputusan itu sangat percaya kepada intuitif, insting, ya. Jadi lebih percaya kepada apa yang menurut dia jadi perasaannya. Oh, kalau meskipun datanya seperti ini, tapi kalau menurut perasaan saya ini nggak bagus. Nah, itu adalah orang yang intuitive decision making. Apakah ada orang yang mempunyai rasional yang kuat, atau apakah setiap orang itu punya hal yang, misalnya saya termasuk sangat rasional, B misalnya termasuk yang intuitive decision making, atau apakah ada orang yang punya dua-duanya kuat? Ada. Jadi ini hanya kecenderungan. Jadi kecenderungan kepada rasio, kecenderungan terhadap insting. Jadi itu akan mempunyai gaya pengambilan keputusan yang berbeda-beda begitu dalam hal individu, ya. Selanjutnya apa langkah-langkah atau tahapan dalam decision making atau dalam pengambilan keputusan itu kita singkat biar mudah diingat adalah decide, ya, sama dengan decision, decide. Yang pertama adalah define the definition atau mendefinisikan keputusan. Yang kedua adalah mengestimasi sumber daya atau estimate resources. Jadi mengira-ngira apa sumber daya yang dimiliki atau sumber daya yang akan digunakan nanti seperti apa, itu adalah estimate resources. Kemudian consider alternatif, jadi kita harus mempertimbangkan apa alternatif apa saja yang bisa kita tempuh, yang bisa diambil. Kemudian imagine atau visualisasi the consequence of alternative course of action, bahwa setiap alternatif yang kita pilih itu ada konsekuensinya. Jadi kira-kira apa nanti konsekuensi kalau kita memilih alternatif A, maka konsekuensinya seperti ini. Kalau B, ada konsekuensinya seperti ini, begitu. Kemudian selanjutnya adalah D yang kedua, yaitu develop an action. Kalau sudah tahu, ini, nah, sekarang kita buatlah, kita kembangkan, buat perencanaan yang matang, dan selanjutnya diimplementasikan perencanaan itu, dan proses terakhirnya adalah evaluasi dari pengambilan keputusan. Nanti kita akan memberikan contoh biar lebih enak, ya, dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Ini nanti sekarang individu nanti dulu. Selanjutnya, nah, model dalam pengambilan keputusan ini kita bagi menjadi dua besar, yaitu yang disebut yang pertama adalah central satellite model. Kenapa central satellite model? Jadi ada sentralnya, kemudian ada satelit-satelitnya, begitu. Nah, contoh ini adalah central satellite model itu biasanya kita akan mengambil suatu keputusan yang melibatkan berbagai pertimbangan. Ini adalah salah satu contoh seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang mungkin sudah punya anak, ya. Jadi dia ingin melanjutkan sekolah lagi, misalnya mau ke S2 atau ke S3, apalagi kalau keluar negeri seperti itu. Nah, ini pasti banyak sekali pertimbangannya. Dalam proses pengambilan keputusan ini sangat sulit. Karena apa? Karena banyak yang dipikirkan. Contoh yang pertama, kalau nanti ibu ini kuliah lagi di luar negeri, bagaimana dengan pengasuhan anak? Nah, ini adalah salah satu proses pengambilan keputusan dari satu sisi. Apakah mau dibawa? Pasti dibawa juga ada konsekuensinya. Atau mau ditinggal bersama keluarga, atau mau dititipkan kepada nenek, dan sebagainya. Kemudian, nah, nanti bagaimana apa saja yang akan kita ambil di dalam waktu kuliah itu? Apakah kita harus pergi ke luar negeri atau cukup yang kuliah jarak jauh saja? Misalnya, kita juga memberikan waktu ini, ya, attend classes and study. Misalnya kalau kita keluar negeri atau memilih di mana nih? Nah, itu perlu berapa biaya, berapa buku-bukunya. Nah, itu berarti perlu ada pertimbangan juga. Kemudian apakah ada dukungan sosial, terutama dukungan family, keluarga, apakah suami membolehkan, apa keluarga luas, misalnya orang tua, mertua, itu memperbolehkan, apakah anak juga mengizinkan, rela, begitu, dan bagaimana kemudian transportasinya. Jadi ini adalah proses
model pengambilan keputusan yang relatif agak luas gitu, agak rumit, sehingga disebut dengan decision making model central satellite model. Nah, ada lagi yang disebut dengan model chain atau rantai. Kalau rantai itu kan urut-urutan begitu ya. Ini biasanya dalam pengambilan keputusan yang sangat contoh ini ya, contoh yang sederhana adalah kalau kita mau menyajikan makanan. Jadi kalau kita pengen siang malam ini kita mau makan apa ya misalnya. Jadi kita memutuskan bahwa malam nanti kita akan makan soto misalnya. Nah, kalau kita membuat pengambilan keputusan dalam makan soto, nanti malam kita akan makan soto bersama di rumah, maka si ibu akan setelah melakukan pengambilan keputusan bahwa nanti malam kita makan soto, maka apa yang harus dilakukan untuk mengambil itu? Jadi harus mencari dulu resepnya, bahan-bahannya dimiliki ada apa tidak, kemudian selanjutnya menyiapkan peralatan, ya, kemudian masak, dan kemudian menyajikan. Nah, ini adalah chain model, jadi urutan-urutan yang jelas, yang tidak terlalu rumit seperti yang central satellite model tadi. Selanjutnya, apa bedanya kemudian central satellite? Tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi perbedaan yang jelas adalah kalau central satellite model itu biasanya ada sentralnya tadi ya, kemudian biasanya lebih besar, agak banyak pertimbangannya, sedangkan kalau chain itu biasanya sangat sistematis, tadi seperti menyediakan soto pada makan malam begitu. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu pasti seseorang itu kadang-kadang minta pendapat atau dipengaruhi atau dinasehati oleh seseorang atau kelompok orang. Nah, seseorang atau kelompok orang yang tadi kan mempengaruhi seorang individu atau keluarga dalam mengambil keputusan itu disebut dengan kelompok referensi atau referensi group. Reference group atau kelompok acuan. Nah, kelompok acuan itu bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu primary reference group dan secondary reference group. Ini tergantung dari apa? Tergantung dari sering tidaknya kontak antara kita dengan reference group tadi. Kalau kita sering sekali kontak seperti misalnya keluarga itu kan hampir tiap hari ya, teman dekat, sahabat, nah itu termasuk primary reference group. Karena biasanya kalau kita punya masalah, maka kepada siapa kita mau bercerita? Nah, bercerita itu berarti bercerita itu sekalian biasanya teman itu akan memberikan nasihat. Nah, yang nasihat itu, yang paling dekat itulah disebut dengan primary reference group atau kelompok acuan primer. Sedangkan yang jarang itu biasanya disebut dengan secondary reference group. Jadi misalnya ya teman jauh yang jarang-jarang ketemu lah begitu, itu adalah secondary reference group. Yang tiba-tiba ketemu itu kemudian meminta pertimbangan. Nah, itu yang bedanya antara primary reference dan secondary reference group. Nah, ini adalah siapa saja reference group itu. Ya, yang jelas adalah yang pertama adalah family, keluarga inti atau immediate, yang keluarga yang dekat. Ini adalah reference group yang sangat yang primer ya. Kemudian teman-teman sekolah, kemudian teman-teman bekerja di kantor, teman main di rumah. Ini ada keluarga besar ya, keluarga besar, ada paman, bibi, kadang-kadang begitu ya, tante yang membuat bisa menyelesaikan masalah, tapi juga bisa menambah masalah. Ya. Kemudian ada dosen, guru, pelatih, ya, ada konselor dan sebagainya, itu adalah termasuk dalam hal ini reference group. Kemudian juga ada employer. Ada employer itu pegawai ya, pegawai kita itu juga biasanya juga memberikan pengaruh kepada seseorang untuk mengambil keputusan. Baik, selanjutnya anak-anak ya, jadi anak kecil itu akan belajar mengambil keputusan. Proses belajar mengambil keputusan itu bisa dipelajari sejak kecil.
dia akan melihat bagaimana orang tua itu dalam proses pengambilan keputusan. Maka sering sekali anak kecil itu suka meniru orang tua, meniru apapun, gaya. Biasanya kalau anak kecil perempuan ya suka melihat ibunya pakai sepatu tinggi, maka dia suka mencoba. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang cara orang tua berbicara, cara orang tua menelpon, itu biasanya anak-anak itu mengikuti. Jadi bagaimana orang tua mengambil keputusan itu akan berpengaruh kepada anak. Jadi anak itu akan belajar dari orang tuanya. Itu yang disebut dengan sosialisasi, ya. Jadi kita tanpa kita sadari bahwa anak-anak kita itu ternyata mengikuti begitu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi selain itu pengambilan keputusan itu gaya pengambilan keputusan itu juga sangat dipengaruhi oleh personality kita. Ya, personality. Contohnya adalah personality itu bisa ada juga dipengaruhi juga oleh rasa kepercaya diri. Ya, jadi orang itu bisa cepat mengambil keputusan, ada yang susah sekali mengambil keputusan. Biasanya orang cepat mengambil keputusan itu orang yang percaya diri lebih cepat mengambil keputusan. Ada justru yang takut mengambil keputusan. Ada yang indecisiveness itu dia kurang percaya diri, jadi nggak berani kalau mengambil keputusan, takut salah. Nah, itu juga pengambilan keputusan, lebih baik saya tidak mengambil keputusan, tidak memilih, ya itu berarti itu juga itu adalah salah satu gaya atau style dari pengambilan keputusan. Jadi memilih untuk tidak memilih, nah, itu adalah pengambilan keputusan juga. Ada yang juga ketakutan yang disebut dengan desidofobia, ya. Juga ada personality tadi, ada yang introvert dan extrovert. Introvert itu biasanya orang yang lebih melihat dirinya, lebih melihat ke dalam dirinya. Jadi kalau orang introvert itu nggak mau mengganggu orang lain. Nanti kalau saya bertanya orang lain nggak takutnya mengganggu begitu. Kalau extrovert lain, kalau extrovert itu biasanya dia akan lebih ke arah keluar. Contoh nih dalam pengambilan keputusan yang sederhana, misalnya mau membeli HP. Orang introvert itu biasanya akan mencari sendiri nih, tidak akan bertanya-tanya kepada orang lain. Cari sendiri kira-kira HP apa yang paling bagus, dilihat dari dia akan mencari sendiri, sibuk sendiri, mencari informasi yang tidak melibatkan orang lain. Beda dengan extrovert. Kalau extrovert untuk membeli HP, maka dia akan bertanya kepada temannya, HP yang bagus yang seperti apa ya? Yang ini, kalau ini apa ya? Nah, itu adalah bedanya. Salah satu pengaruh personality dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke individu. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam keluarga sekarang, ya. Nah, kalau setiap orang itu punya kepala, punya perasaan yang sendiri-sendiri dalam proses gaya pengambilan keputusan juga sendiri-sendiri. Nah, dalam suatu keluarga yang terdiri dari beberapa orang itu menjadi proses pengambilan keputusan yang lebih rumit, karena kalau seorang gampang lah. Contohnya saya sekarang pakai baju. Saya mau pakai baju apa? Itu tergantung dari saya. Tapi kalau sudah dalam hal proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga, nah ini akan lebih rumit, begitu. Nah, jadi dalam proses pengambilan keputusan di keluarga ini dipengaruhi oleh, misalnya ada satu keluarga ada 4 orang, misalnya ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, maksudnya ini anaknya 2. Nah, masing-masing anggota keluarga itu sudah mempunyai, ya, ini ABCD ya, masing-masing itu sudah mempunyai pola pengambilan keputusan sendiri, dan masing-masing itu saling berpengaruhi. Tadi kan reference grupnya tadi family ini. Tapi juga masing-masing ayah itu punya teman, punya reference group yang berbeda. Ibu punya reference group sendiri, kakak punya reference group sendiri, adik punya. Jadi sehingga dalam proses pengambilan keputusan itu sangat banyak yang dipengaruhinya. Itu masuk ke dalam bahwa dalam proses pengambilan keputusan family itu dipengaruhi oleh tadi ada lingkungan masing-masing begitu. Nah, kalau tadi individu itu pengambilan keputusan gayanya itu ada gaya yang tadi ya, kalau individu itu ada gaya yang intuitif, ada yang rasional. Kalau dalam family decision making atau dalam pengambilan keputusan keluarga, ini ada 3 macam gaya. Yang pertama adalah akomodasi,
kemudian konsensual, dan yang ketiga adalah de facto. Nah, ini ceritanya, contohnya. Misalnya, karena selama ini kita menghadapi masa pandemi, jadi selama hampir sudah 4 bulan lebih ya, 4 bulan ini keluarga selalu ada di rumah. Nah, kita berharap bahwa tahun depan atau akhir tahun mudah-mudahan pandemi ini selesai sehingga keluarga ini sudah akan merencanakan mengisi liburan akhir tahun atau awal tahun ke mana gitu, mau ke mana. Nah, kalau suatu keluarga contohnya apa pilihan pengisian liburan akhir tahun ini? Misalnya di rumah saja sambil kita nonton film bersama-sama, udah biasa itu. Karena udah 4 bulan di rumah bersama-sama, bahkan nanti bisa 6 bulan gitu ya. Jadi itu tapi bisa menjadi pilihan karena masih takut masih ada virus. Kemudian yang kedua, mungkin bisa menyewa villa di puncak dan kita berlibur di sana mencari suasana yang dingin berbeda dengan di rumah. Kemudian mungkin jalan-jalan, touring keliling pulau, misalnya Pulau Jawa misalnya. Ada lagi apa? Pengen keluar negeri karena teman-teman kakak sudah pada keluar negeri sedangkan kakak belum misalnya. Nah, itu berarti ada pilihan lagi. Ada lagi pilihannya adalah berlibur ke Indonesia saja atau berlibur ke rumah nenek atau mengunjungi nenek. Nah, contoh dalam gaya pengambilan keputusan keluarga yang accommodation, yaitu itu lebih condong kepada seorang yang dominan. Misalnya contoh begini, adik kepengennya jalan-jalan ke keliling Jawa. Jadi adik, kemudian kakak pengen ke luar negeri tadi karena teman-temannya sudah keluar negeri, masa kakak belum. Nah, kalau ibu mah nurut anak sajalah, mau kemana kita ibu oke saja gitu. Nah, tapi setelah ada ayah, nah anak cerita, ayah kita nanti liburan akhir tahun ke luar negeri ya, ke Singapura kayak yang dekat gitu. Adik nggak usah, kalau nggak jalan-jalan aja naik mobil aja keliling itu. Ayo tidak, kata ayah. Kita lebaran kemarin tidak ke rumah nenek. Jadi akhir tahun ini ayah sudah merencanakan ke rumah nenek. Tidak ada pilihan lain kecuali itu, harus nurut. Kalau nggak nurut ya udah nggak ikut. Nah, itu disebut dengan akomodasi. Akhirnya semua orang akhirnya mengikuti apa kehendak ayah. Itu adalah style atau gaya pengambilan keputusan keluarga yang accommodation atau akomodatif. Accommodation ya. Yang kedua adalah konsensual. Kalau konsensual, nah ini berbeda. Jadi adik pengen apa? Adik pengen jalan-jalan ya, pengen keliling pakai mobil saja, keliling Jawa biar adik tahu di mana-mana ini tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Itu adik. Kemudian kakak, ayah, kita pengen dong ke luar negeri, kan belum pernah nih. Kalau ke luar negeri nanti kan kalau adik kakak cerita kan bisa tahu bahwa oh kalau di luar negeri itu seperti ini, lebih apa rapi. Jadi kita bisa mengikuti ayah. Kalau ibu mah pengennya piknik berlibur bersama-sama itu aja. Di mana? Misalnya ke Danau Toba atau seperti apa gitu ya. Nah, ayah inginnya sih nengok nenek, kasih nenek di Jawa Timur misalnya. Kasihan kemarin kan Lebaran lalu kan tidak bisa nengok nenek. Nah, jadi masing-masing sekarang kita diskusikan kelebihannya apa. Coba kan kasihan ya nenek pasti sedih tidak ketemu sama cucu yang ada di Jakarta atau di Bogor. Nah, bagaimana? Oh iya ya, kasihan juga nanti kan kalau di rumah nenek nanti kita bisa juga piknik. Nanti ke luar negerinya misalnya tahun depan. Gimana kakak? Ya deh, boleh kasihan. Nah, itu adalah konsensual. Jadi semuanya didiskusikan bersama sehingga ada pengambilan keputusan yang sama-sama begitu. Dengan ada agreement, ada persetujuan, ada semuanya melakukan apa ya? Alasan-alasan kenapa saya pengennya begini. Nah, kemudian setelah ada, oh iya, lebih baik kasihan juga ya nenek. Nanti kan kita di Jawa Timur bisa juga piknik sama nenek. Nenek pasti akan senang. Apalagi nenek sudah sepuh, kita sudah lama tidak ke sana. Nah, belum tentu nanti, apalagi kita masih neneknya cuma satu tinggal. Nah, jadi harus, misalnya seperti itu ya. Itu adalah konsensual. Nah, kalau de facto, itu
udahlah ya terserah aja lah, kemana aja juga boleh lah, pokoknya yang penting kita nanti berlibur entah gimana ikut aja lah ya. Ini orang anak-anak atau anggota keluarga itu lebih ya yang penting kita liburan lah gitu. Dan mau kemana terserah ya, itu adalah de facto begitu ceritanya. Nah, kemudian ada gaya yang lain lagi yang disebut dengan sinkratik dan autonomik. Nah, kalau sinkratik itu antara suami dan istri itu bersama-sama. Jadi membuat tadi, misalnya contoh tadi berlibur tadi, membuat berlibur tadi bersama-sama. Jadi ada argumentasi masing-masing. Oh ya udah baik ya, mendingan kita ke rumah nenek, kasihan nenek seperti ini. Nah kalau otonomik itu masing-masing punya pembagian pengambilan keputusan sendiri. Misalnya kalau bagian sekolah itu biarkan pendidikan, misalnya itu biarkan bagian ayah lah. Kalau mama mah bagian yang senang-senang, misalnya yang namanya masakan itu ayah itu nggak perlu punya pengambilan keputusan, itu mau bagian ibu. Nah, sebenarnya itu anak nanti bagian apa lagi begitu. Nah, itu adalah otonom. Jadi masing-masing punya pembagian decision making yang berbeda begitu. Nah, selanjutnya itu ya sebenarnya. Jadi kalau di dalam keluarga dalam proses pengambilan keputusan, ini peran anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal konsumsi ya. Ini ada 8 peran. Yang pertama adalah influencer, atau influencer itu adalah yang memengaruhi, yang memberikan pengaruh, yang mengocok-ocok apa yang kita beli, apa yang kita makan misalnya kita. Kemudian gatekeepers itu adalah orang yang mengontrol arus informasi. Oh ya nanti kalau ke apa saja ya namanya gatekeepers, jadi jaga gawang. Nah, jadi informasi-informasi yang tidak sesuai ya begitulah itu di gatekeepers biasanya oleh siapa saja, boleh oleh ibu. Decider berarti orang yang pengambil keputusan, yang menentukan siapa, kemudian siapa yang membeli, buyers, kemudian yang siapa yang prepare itu menyediakan. Kalau misalnya kita mau makan soto tadi, siapa yang menyediakan? Ibu dengan kakak misalnya masak di dapur bersama-sama. Nah, ini user berarti semuanya bisa ya, semua bisa makan bersama. Maintenance itu yang kalau ini ini keasinan gimana mah, kalau keasinan nah, misalnya itu seperti itu. Kalau hal yang kalau hal yang di makanan misalnya ya, kalau produk ya berarti misalnya ada yang kerusakan itu bisa diperbaiki oleh maintenance ini, dan kemudian disposers ini yang membersihkan, yang membuang-buang mana yang tidak perlu lagi begitu. Baik, selanjutnya kita beralih ke problem solving. Namanya juga problem solving. Nah, berarti bagaimana kita mengatasi suatu masalah. Nah, apa itu problem? Problem itu ada masalah, atau problem itu adalah pertanyaan atau situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan mengandung risiko dan mungkin suatu hal yang sulit. Gitu. Risiko itu biasanya membuat kita sakit, risiko membuat kehilangan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita kalau ada masalah seperti itu, lalu bagaimana mengatasinya? Itu disebut dengan problem solving. Sehingga masalah yang tadi, kesulitan-kesulitan tadi menjadi tidak terjadi atau menjadi teratasi. Itu disebut dengan problem solving. Nah, dalam proses problem solving, ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita mendefinisikan dulu masalahnya apa sebenarnya. Kalau sudah ketahuan masalahnya apa sebenarnya, apa ada yang sakit, nah itu berarti masalah. Kenapa adik kok hari ini tidak masuk sekolah? Nah, itu adalah masalah. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah dianalisis problemnya tadi, masalah dianalisis, waktunya berapa lama. Nah kemudian kita melakukan plan atau planning apa yang harus dilakukan agar misalnya adik sakit, kenapa adik pagi-pagi biasanya sudah bangun, ini enggak. Nah itu masalah. Kemudian berapa lama, biasanya kan adik udah bangun, kenapa enggak? Terus mungkin dianalisis dulu kenapa. Setelah ditengok badannya hangat. Kalau
kalau ini coba dikasih waktu itu dulu. Nah, itu selanjutnya seperti apa? Kalau ternyata dikasih ini tidak sembuh, nah maka perlu ada perencanaan. Itu hal yang sangat, itu yang contoh yang lingkar. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan uncertainty tadi ya, ada ketidakpastian. Jadi bahwa masalah itu, jadi kalau misalnya tadi adik panas itu karena apa? Jadi apalagi sekarang model kalau sekarang ini batuk-batuk aja orang udah takut badannya panas sedikit, waduh jangan-jangan ini COVID. Nah, begitu ya. Jadi itu membuat jadi suatu masalah kalau ada kita batuk sedikit. Nah, kemudian ada risiko. Risiko itu apa? Ya, jadi risiko itu sesuatu yang akan menimbulkan kesakitan atau kehilangan gitu ya. Itu adalah risiko. Dan kalau ini antara uncertainty dan risk ini kemudian bagaimana cara mengatasinya, nah itulah namanya problem solving yang selanjutnya akan menghasilkan menghasilkan output yang risiko tadi tidak terjadi gitu. Ternyata adik sakit itu tidak apa-apa karena bangun tadi cuma karena kemalaman tidurnya. Nah, sehingga jadi tidak terjadi, adik itu tidak sakit ternyata. Nah, itu adalah sukses. Atau kalaupun sakit dikasih obat. Planningnya adalah tadi, atau dibawa ke dokter dulu, atau dikasih obat saja yang ada di rumah misalnya. Nah, itu adalah setelah itu baru kemudian kalau itu masalahnya adalah mengatasi masalah adik panas tadi dengan obat. Nah, misalnya itu disebut dengan, kalau berarti panasnya sudah turun, nah berarti itu adalah berhasil, artinya sukses. Begitu contohnya ya. Nah, dalam proses tadi, sekarang kita kembali ke decision making yang tadi, kita mau berlibur di akhir tahun, bahwa kita akan berkunjung ke rumah nenek sambil berlibur. Nah, selanjutnya, karena sudah dipastikan kita nanti insya Allah akan berkunjung ke rumah nenek di Jawa Timur, maka kita harus membuat plan sekarang, rencana. Jadi, apa itu planning? Planning adalah proses yang terdiri dari berbagai pengambilan keputusan untuk menentukan atau untuk mencapai tujuannya. Jadi untuk mencapai tujuan agar nanti akhir tahun itu jadi ke rumah nenek, apa yang harus kita rencanakan? Apa dulu? Nah, berarti itu pengambilan keputusannya terdiri dari banyak lagi pengambilan keputusan. Yang pertama, kapan terjadinya itu? Berapa lama mau di rumah nenek? Misalnya, mau naik apa ke rumah nenek? Mau pakai mobil saja dari rumah, dari sini naik mobil bersama-sama, agar nanti di jalan bisa mampir-mampir, nanti juga di sana nanti bisa piknik dengan mobil yang kita bawa, atau dengan pesawat, atau dengan naik kereta, nanti di sana sewa mobil. Misalnya, itu adalah pengambilan keputusan dalam hal transportasi. Selanjutnya, apa yang mau dibawa? Bagaimana untuk menyenangkan hati nenek, untuk ponakan-ponakan atau sepupu-sepupu, nah, misalnya itu. Terus berapa uang yang harus dibutuhkan, itu termasuk adalah planning, begitu ya. Jadi ada strategi, ada program yang sangat rinci, yang sebagai acuan nanti agar proses atau berlibur di rumah nenek itu bisa tercapai, begitu. Itu proses. Nah, planning, maaf. Nah, jadi dalam proses planning atau perencanaan ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah awareness dulu, yaitu bagaimana kita menyadari dulu bahwa kita sadar bahwa kita mau melakukan perjalanan atau menengok nenek. Kemudian gathering terus dikumpulkan, menganalisis informasi untuk ke rumah nenek itu harus naik apa saja, kapan kita liburnya kapan dan sebagainya ya. Terus di sana nanti akan ada apa saja. Nah, kemudian langsung kita membuat rencananya, kemudian mengimplementasikannya pada saatnya nanti, dan selanjutnya adalah proses evaluasi. Nah, misalnya ternyata kita sudah setuju semua bahwa kita akan naik mobil. Nah, ternyata setelah naik mobil, ayah udah capek. Sampai di sana ternyata ayah jadi sakit. Nah, itu dari evaluasi. Berarti nanti lain kali, nanti nggak usah bawa mobil. Nanti pulangnya kita naik kereta atau naik pesawat, mobilnya biar dibawa oleh orang lain. Nah, itu adalah evaluasi. Nah, jadi dalam proses perencanaan ini ada
ada kendala waktu, ada stres juga karena ada pilihan-pilihan ya untuk membuat suatu planning tadi. Dan jadi dalam membuat planning ini akan sangat dipengaruhi oleh situasional faktor atau yang disebut dengan ini ya tadi situasi tadi ya, termasuk bagaimana fisik orang, tergantung lokasi, lighting, lingkungan ya, lingkungan sekitar, kemudian ada orang lain, ramai apa tidak itu berpengaruh, kemudian juga waktu, dan ada tugas tanggung jawab kita. Kalau semakin banyak tugas, maka dalam merencanakan juga sangat berpengaruh gitu. Kalau tugasnya mungkin sedikit, mungkin dia akan lebih mudah, tapi atau sebaliknya, justru kalau karena tugasnya semakin banyak, jadi planningnya itu semakin rinci. Gitu. Jadi ya, ini adalah time stress dan planning ini dipengaruhi tadi ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada time constraint, stress, conditional constraint, ada pilihan. Ya. Selanjutnya ini ada tadi, ini sudah saya sampaikan tadi juga ya bahwa introvert dan extrovert. Jadi yang mempengaruhi planning itu juga tadi yang mempengaruhi decision making itu juga sangat berpengaruh pada planning. Jadi ada introvert dan extrovert gitu. Kemudian dalam melakukan perencanaan itu juga sangat berpengaruh pada motivasi, faktor motivasi. Dan motivasinya ada faktor motivasinya ada dua, ada motivasi internal dan eksternal. Internal itu dari dalam diri, kalau eksternal berarti dari luar. Kalau internal itu apa yang akan kita inginkan sendiri ini ya. Jadi misalnya kita belajar tekun, itu motivasinya apa? Memang saya senang belajar atau memang saya ingin mengetahui ini. Tapi kalau dari faktor luar, saya ingin membahagiakan ibu agar mendapatkan nilai A, agar mendapat pujian dari dosen, nah itu berarti adalah itu eksternal faktor. Nah, jadi dalam motivasi dalam membuat perencanaan tadi itu sangat tergantung kepada motivasinya itu, tujuannya itu betul-betul ingin dicapai atau tidak. Nah, ini adalah attractive to desire. Jadi seorang itu harus gigih dalam mempertahankan bahwa saya akan mencapai tujuan itu. Ya, nah, kemudian ada nggak kaitannya kalau tujuan ini tercapai maka tujuan yang lain juga akan tercapai. Nah, misalnya kalau kita lulus S1 maka insya Allah mencari pekerjaan mudah, mendapatkan pasangan juga mudah mungkin. Nah itu berarti semakin banyak koneksinya dengan tujuan-tujuan lain maka kita akan mencapai tujuan itu dengan sangat serius begitu ya. Sehingga orang itu harus gigih dalam mencapai tujuan tersebut. Nah dalam merencanakan itu ada standar. Ini sudah dibicarakan juga mungkin di pertemuan kedua kemarin ya bahwa ada dalam standar itu ada standar baik dalam penggunaan alokasi ya. Jadi ada standar kuantitatif dan kualitatif. Nah, selanjutnya dalam proses planning itu ada yang disebut dengan proses scheduling, sequencing dan multitasking. Kenapa ya? Karena jadi scheduling itu terkait dengan jadwal. Jadi nanti tadi misalnya kita bikin timeline seperti tadi waktu kalau mau kuliah lulus tepat waktu 48 bulan maka ini yang akan kita lakukan semester ini ngapain, kemudian sambil membuat proposal, kemudian kapan kita akan melakukan pengambilan data di lapangan atau di laboratorium, kapan kita melakukan seminar, kapan ujian dan sebagainya, itu adalah schedule kapan. Kemudian sequencing. Nah, sequencing itu berarti urutannya, urutan aktivitas-aktivitas apa kira-kira, apakah bisa aktivitas itu bisa dijadikan satu. Nah contoh tadi kalau kita mau lulus misalnya ya itu apa dulu gitu. Ini gambarnya contohnya kalau mau lulus berarti kan harus membuat proposal dulu. Setelah lulus ini dulu ya mata kuliah lulus semua, membuat proposal, kemudian penelitian, kemudian membuat makalah tesis skripsinya, kemudian membuat makalah seminar, lakukan seminar baru bisa ujian. Setelah ujian memperbaiki lagi baru bisa keluar SKL, baru bisa lulus misalnya. Itu adalah sequencing. Nah, ada 4 tipe dari aktivitas atau tujuan atau tugas ya. Ada aktivitas yang independen, ada yang multitasking atau dovetailing, ada yang interdependent dan ada yang overlapping. Jadi ada 4 macam ya. Apa itu independen? Independen itu ada setiap itu namanya independen. Jadi kegiatan-kegiatan itu tidak ada kaitannya dengan yang lain. Misalnya ibu menjahit baju aja gitu. Kemudian habis itu memasak. Kemudian habis itu kan suatu hal yang berbeda. Jadi tidak harus urut
tidak harus menjahit dulu. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang dovetailing atau multitasking. Namanya multitasking, berarti 2 atau lebih dari kegiatan itu dilakukan bersama-sama dalam satu saat. Nah, ini contoh, ibu ini memasak tapi sekalian mengajari anaknya misalnya, ya, atau belajar sambil mendengarkan musik dan sebagainya. Kalau interdependent itu saling terkoneksi, berkaitan ya. Kalau cantik contohnya, kalau ini contohnya adalah kalau mau setrika baju. Setrika baju itu berarti baju yang kotor dicuci dulu, setelah dicuci dibilas, setelah dibilas ya seperti itu ya, kemudian dijemur, kemudian baru setrika. Kalau kering, keringkan dulu baru setrika. Contoh tadi, kalau overlapping itu adalah 2 kombinasi, jadi namanya overlap. Ya, overlap itu berarti ada yang sebagian bisa. Contoh dalam membuat skripsi, kalau waktu dalam pengambilan data mungkin bisa overlap dengan menulis misalnya, itu boleh kan? Apalagi kalau jadi saat kita menyebar kuesioner, misalnya sekarang nih karena pada saat pandemi menggunakan apa ya, online ya. Nah, sebelum data masuk semua kita sudah membuat tabel-tabel ya, dummy tabel. Nah, begitu itu berarti ada overlap, itu boleh. Itu adalah kegiatan yang overlapping begitu. Jadi nah, planning atau selanjutnya planning itu ada atributnya, yaitu yang pertama adalah harus jelas, kemudian fleksibel, maksud itu berarti bisa berubah ya, adaptif terhadap perubahan, juga fleksibel dan adaptif, kemudian bisa dikerjakan, itu berarti realistis, dan appropriate itu cocok untuk dilakukan. Jadi semuanya planning itu rencana itu bisa dilakukan begitu ya, dan ada kaitannya untuk mencapai tujuan. Jadi itu adalah atribut dari perencanaan. Nah, ada beberapa tipe dari perencanaan, ada yang disebut dengan directional plan atau perencanaan yang direction atau yang lurus, berarti itu jelas gitu, arahnya mau lulus berarti harus apa-apa saja. Nah, itu adalah directional plans. Ada yang contingency plan. Contingency plans itu adalah rencana B. Jadi kalau rencana A ini nggak tercapai, maka ada rencana B yang bisa dilakukan. Itu disebut dengan contingency plan atau backup ya. Jadi ada secondary plans. Kalau strategic plan itu biasanya rencana strategi. Rencana strategi itu berarti rencana strategi untuk mencapai tujuan yang besar. Suatu tujuan itu perlu strategi rencana yang luar biasa gitu ya. Jadi biasanya itu Renstra lah. Renstra itu biasanya dilakukan oleh suatu organisasi ya, oleh misalnya Hima itu pasti punya Renstra, departemen punya Renstra, fakultas IPB ya, apalagi negara punya RPJM, nah itu adalah Renstra. Setelah perencanaan dibuat atau planning, maka dilaksanakanlah atau diimplementasikanlah planning tersebut. Nah, jadi planning implementasi adalah melakukan proses tadi yang sudah direncanakan tadi dijalankan, itulah disebut dengan implementing. Ya, di dalam perencanaan tadi ada yang disebut juga controlling. Controlling itu berarti ada monef itu monitoring dan evaluasi. Jadi sebelum selesai itu dalam berjalan itu dimonitoring atau dilihat benarkah rencana itu sudah tercapai atau belum begitu ya. Sama dalam mengimplementasikan perencanaan itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap decision making dan planning tadi. Jadi ada situasi, ada bagaimana individu itu melakukan personal trait, ada karakter motivasi. Nah, jadi yang mempengaruhi implementasi itu adalah faktor juga yang mempengaruhi planning dan decision making. Dalam proses monitoring itu ada yang disebut dengan actuating, checking, dan controlling. Di actuating itu melakukan tadi udah planningnya apa nih? Misalnya kalau mau ke rumah nenek tadi, ibu ngapain dulu? Apa yang harus dikerjakan? Menabung, sudah dilakukan atau belum? Pas apa tidak? Nah, itu adalah actuating ya. Kemudian adik tugasnya apa? Misalnya mencari tempat wisata di mana? Kakak misalnya kesenangan nenek apa? Membeli apa? Nah, itu mempersiapkan barang-barang yang dibawa. Nah, itu adalah actuating. Kemudian checking. Checking itu apa yang sudah ya sebelum berangkat kita lihat dulu mobilnya pas apa, sudah bagus atau belum gitu ya. Itulah kira-kira
yang tadi kalau semuanya sudah dikoreksi itu udah oke, yang di bawah sudah cukup atau belum, ada yang ketinggalan atau tidak, itu adalah checking ya. Selanjutnya evaluating. Jadi proses evaluating itu berarti sudah cocok apa tidak tadi, yang rencana tadi sudah sesuai belum dengan pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana atau tidak? Apakah ada yang meleset? Nah, itu berarti evaluasi. Oh, ternyata dengan membawa mobil 2 hari ke rumah nenek itu membuat ayah menjadi sakit, contohnya ya. Sehingga, wah, itu perlu dievaluasi bahwa nanti lain kali kita nanti pulangnya tidak usah menggunakan mobil. Nah, itu adalah proses evaluasi ya. Dan yang terakhir adalah, nah tentu dalam proses evaluasi ini juga menjadi proses lagi dalam pengambilan keputusan dalam proses manajemen, karena itu menjadi feedback ya. Jadi agar evaluasi tadi tidak bias, maka perlu ada assessment. Assessment itu apa? Penggalian khusus ya. Jadi apa dia dulu? Jadi pengumpulan data-data hasil yang sampai ke rumah nenek tadi, nenek jadi apa ya, yang dibawa tadi sudah betul atau belum, baju-baju yang dibawa itu hal-hal yang sangat ringkas, yang sangat sederhana contohnya, begitulah ya. Jadi bahwa hasil dari evaluasi ini kemudian akan menjadi feedback untuk proses manajemen selanjutnya. Demikian tentang proses manajemen sumber daya keluarga. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Saya pikir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.